Selamat malam, ketemu lagi bareng saya Richard. Tentunya dalam acara yang tidak asing lagi, bincang bareng Om Richard. Malam hari ini bintang tamu kita adalah tunggu dulu. Sebelum itu, kalian tentunya pernah kecil dong ya. Terus masa kecil kita itu nggak jauh-jauh dari namanya film kartun, entah itu dari Barat, dari Asia, dari Jepang. Dan khusus untuk malam ini, kita akan kembali mengenang sedikit lah ya tentang masa kecil kita, tentang film kartun dari Jepang, atau yang biasa kita sebut dengan anime. Untuk itu, bintang tamu kita pada malam hari ini adalah member dari Bali Anime. Yeay. Hai. Ya, di sini bisa kita lihat ada 3 orang random. Enggak. Mereka bukan orang random. Mereka diakui keberadaannya. Jadi, nggak usah buang-buang waktu lagi. Ayo kita wawancara mereka. Silahkan. Oke, selamat malam. Sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang namanya anime, kita kenalan dulu dengan member-member BA. Seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada yang ganteng dengan penuh senyum, ada yang paling cantik di antara yang ganteng. Ada 2 orang lagi yang ganteng. Langsung aja kita kenalan ya. Yang pertama adalah apa aja? Nama. Wahyu. Nama saya Wahyu Renata Putra dari kandungan ibu saya. Dari rumah tepatnya. Sekolah kerja? Sekolah di SMKTI Bali Global. Kok sama kayak videografernya? Videografer? Sama nih kayak ini? Satu kelas? Enggak? Oh, beda kelas ternyata. Ya lanjut. Ya, selamat malam. Nama saya Ayu, tapi biasa dikenal dengan nama biasa di grup bilang Elis sih. Ya, kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Ya udah. Perkenalkan, nama saya Oke, asal Tabanan sebenarnya, kalau tinggal di Ayani. Jadi asal sekolah SMKTI. Kuliah sekarang di Stikom Bali, jurusan Sistem Informasi untuk game programming. Dah. Nama saya Mande, asal dari Singaraja. Ya. Kuliah sambil kerja sih. Jauh. Oke, itu tadi ya. Ke perwakilan dari BA ada 4 orang. Di sini ada Wahyu, ada Ayu aka Alis ya? Kok jauh sekali nickname. Ada Oke. Satu lagi ada siapa tadi? Mandi. Oh ya. Mandi. Oke. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama. Kalau dari sejarah anime sendiri ya, mungkin banyak yang belum tahu. Dia itu mulai berkembang tahun 1970. Jadi di situ genre anime yang pertama itu mecha dan super robot. Terus mulai diterima di Jepang itu tahun 1980. Di mana muncullah genre-genre yang ngetop ya, seperti Gundam, Macross, Dragon Ball, dan juga The Real Robot, seperti itu. Dan terus di tahun 1988 muncullah untuk pertama kalinya anime Akira, yang dimana mencetak kesuksesan luar biasa di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang dari tahun 70 sampai tahun 1988 itulah cikal bakal lahirnya anime ke dunia, dan mulai terkenal ke seluruh pelosok dunia disebabkan oleh Akira yang suksesnya luar biasa.
Tapi mungkin dari kalian ada yang ada yang masih bertanya-tanya, anime itu apa sih? Mari kita tanya ke pakarnya langsung. Saudara Wahyu, anime itu apa ya? Bisa dijelasin nggak? Sebagai member BA yang sudah sesepuh harusnya tahu. Saya bukan sesepuh. Saya hanya Jawab aja. Acara suka-suka, biarin aja. Jawab menurut kamu tuh anime apa gitu aja sih. Habis itu oper ya. nggak tahu. Ntar search Google dulu. Angkat tangan. Oper kesukaannya. Mungkin masih belum. Kalau menurut saya sih sebenarnya pengetahuan saya anime itu berasal dari kata animation. Orang-orang Jepang tuh biar lebih singkat, jadi disebut dengan anime gitu. Jadi sebenarnya anime itu berupa gambar animasi yang diproduksi oleh studio-studio yang ada di Jepang gitu. Itu aja. Bener tuh. Itu aja sih. Apa aja? Ya udahlah itu aja. Wah, aku lagi muda, udah tuh. Sama kok jawab. Itu generalisasinya seperti. Jadi dari 4 orang yang ada di sini, satu menyerah, satunya memberikan jawaban, yang 2 sama. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalian berempat sudah dari kapan sih mengenal yang namanya anime? Oh, satu lagi. Udah dari kapan juga menonton anime? Jangan jawab nggak tahu ya. Kalau kenalnya dari kelas 1 SMA. 1 SMK. Baru kelas 2. Orang baru. Tahu. Kalau tahu sama juga tapi tahu. Hah? Nontonnya dari TV KKIC awalnya. Udah itu. Berarti mulai sejak itu mulai suka nonton anime ya? Oke. Makasih. Tahu anime gitu ya? Tahu. Enggak, maksudnya sejak kapan tahu anime gitu ya? Mulai nonton anime itu kelas 4 SD. Dan baru mulai tahu itu anime SMP kelas 3. SMP kelas 3. Jadi waktu SD tuh udah mulai nontonnya namanya Sailor Moon. Apa lagi ya? Digimon, Wedding Peach. Ya itu aku pertama nggak tahu itu anime ternyata gitu. Taunya kartun aja gitu. Kartun untuk anak-anak. Tapi setelah udah tahu udah gabung di Bali Anime, jadi itu namanya anime ya gitu. Kalau saya tahu anime tuh dari kelas 1 SMA. Tapi kalau sudah nonton tuh dari kelas 1 SMP udah nonton kayak Hattori itu, Shinchan kan gitu seperti itu sebenarnya. Ranma kayak gitu. Jadi segitulah. Kalau saya sih dari kecil sih, umur berapa ya lupa juga. Yang penting Doraemon itu yang paling legenda ya. Legenda banget itu. Dari jam 9 di RCTI. Doraemon ya, jam 9 di RCTI ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah bro Wahyu, gitu kalau jawab pertanyaan bro, kan asik tuh, nggak usah malu-malu. Oke? Ini kan masih belum TV swasta. Ini masih kalangan sendiri, nggak usah malu-malu. Kalau besok jadi artis kan udah biasa. Oke? Nggak mau jadi. Bunyi apa tuh? Masuk tadi?
Oh ya udah, biarkan saja. lanjut. Next question. Mulai agak berat nih ya. Perlu jawabannya pintar. Kalian tadi kan sudah jawab mulai dari kapan nonton, terus mulai dari kapan tahu kalau itu anime ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai dari kapan kalian addicted terhadap anime? Jadi istilahnya itu hidup kalian tuh hampa kalau tanpa anime. Lebay ya. Kalau saya sama aja sih kayak tadi, dari kelas 1 SMA. Mulai dari itu suka ya? Iya. Alasan seneng yang berbau pembunuhan itu, detektif. Udah itu aja. Kalau aku sih gini, apa tuh namanya, memang udah maniak dari dulu ya, dari mulai suka sama Inuyasha, Sailor Moon. Pokoknya itu karena pertama tokohnya tuh gambarnya tuh bagus. Anime itu beda lah gambarnya tuh dari animasi di luar negeri itu kayak Amerika gitu. Kan dia memang punya karakteristik yang berbeda. Aku dulu paling suka itu karena gambarnya itu udah paling bagus. Gitu mulai saat itu mulai suka sama cowok-cowoknya terutama ya. Cowok-cowok anime itu keren-keren beut. Ya itu dah makanya. Nyangkut. Cowok-cowok anime keren-keren ya. Favoritmu siapa? Nggak usah ditanya, banyak loh. Yang umum ya, Lee Shaoran dari Cardcaptor Sakura. Habis itu Sesomaru di Inuyasha. Siapa ya lagi? Kuroko Tetsuya di Kuroko no Basket. Aduh banyak banget, aku gak bisa mutusin. Kalau lempar ya? Lempar. Kalau saya mulai addicted anime tuh semenjak internet tuh agak murah dikit. Ya, benar. Internetnya agak murah. Jadi kalau dulu kan keuangan lagi kiri-kirinya minta ampun tuh. Jadi cuma bisa nonton satu anime kayak High School of Death tuh cuma satu bleed, satu episode, 4 minggu baru update sekali gitu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi kita addicted itu sebenarnya internet lah. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya sih nggak edik banget sih. Kalau edik tuh namanya udah otaku ya levelnya. Kalau saya udah biasa aja. Yang biasa-biasa aja nonton ya aja. Ya yang suka-suka aja, nggak ada edik-ediknya, biasa aja. Oke, makin malam makin seru ya. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Bincang bareng Om Richard. Oke, balik lagi. Tetap bersama kami semua di sini di acara. Oh, tuh dada-dada. Coba di-shoot dulu, kasihan ya. Oh, nggak jadi dada-dada. Oke. Masih bareng saya dan tentunya bintang tamu saya kali ini BA Bali Anim. Tadi waktu kita rehat datang lagi satu member BA. Kita suruh masuk aja ya. Silakan bro masuk ke lapangan pertandingan. Asik. Shoot yang banyak. Oke. Silakan perkenalkan nama, pekerjaan, usia. Terus apa lagi ya? Dari kapan suka anime? Kenapa? Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma. Yeay, give me high five. Saya kalau suka anime itu sebenarnya sudah lama. Taunya anime pertama kali itu dari Animonster dulu.
waktu belum anime salah satu produknya itu masih belum seperti sekarang. Setelah baca, pertama saya baca dulu, punya apa namanya? Punya sebuah kesan kok bagus ya gitu. Setelah beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya baru beberapa tahun ya, saya baru ketemu teman yang punya file anime yang benar-benar saya bisa tonton, nggak sekedar baca. Tapi dulu filenya masih bisa dibilang RMVB atau kualitas paling rendah. Jadi semenjak itu saya mulai suka anime. Tapi untuk sekarang kayaknya saya udah mulai jarang-jarang nonton anime lagi lah. Gitu saya. Sering-sering koleksi mungkin dia. Kalau ditanya alasan kenapa, mungkin setiap orang pendapatnya relatif ya. Kalau menurut saya sendiri, saya jarang-jarang nonton anime itu pertama waktu nggak punya, udah mulai sibuk. Kedua juga kayaknya tuh anime sekarang tuh udah mentok kayaknya, udah sampai situ ceritanya. Tapi ini bukan berarti dalam arti menyinggung orang-orang yang suka anime ya. Saya cuman pendapat saya sendiri. Anime sekarang tuh mentok sampai situ, jadi mungkin saya hanya beberapa saja yang menonton karena tidak ada yang ini lagi. Mungkin itu aja alasannya kenapa saya jarang menonton lagi. Itu adalah salah satu contoh ya. Itu salah satu contoh bahwa wajah bisa menipu, ya kan? Kita kan nggak ngira jawabannya sedalam itu kan. Wajah bisa menipu. Apa nih? Oh, minjam lagi. Oh, belum puas dia masuk TV. Untuk masalah face factor ya, sebenarnya saya hanya makhluk astral di WA, jarang keluar. Sekarang keluar aja. Iya. Makhluk astral. Oke, lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaannya nggak perlu semua jawab. Perwakilan aja siapa yang pengen jawab. Tapi saya milih siapa yang harus jawab. Kalian itu lebih suka nonton anime itu dalam bentuk raw-nya apa yang sudah di subbing oleh fansub tertentu? Siapa mau jawab angkat tangan? Yang paling dekat dulu deh, yang paling malu. Yang pasti di sub karena nggak ngerti bahasa Jepang. Apa ini? Karena jawabannya cuma pendek, itu saya nyari jawabannya agak lebih bermutu lagi ya. Coba silakan. Nggak, bercanda. Durasinya masih panjang soalnya. Yang di pojok lah. Coba. Sebenarnya raw masuk subnya tergantung sub apa maksudnya. Sub Indo apa Inggris atau Jepang atau apa Rusia gitu. Nah, kalau misalnya raw tuh kan jadi belum tersub dia, jadi belum mengerti kebanyakan, jadi saya lebih memilih sub Inggris ketimbang Indo agak sedikit ya, kalau saya bilang sih agak sedikit ngawur ya kalau gini ya, bahasanya tuh terlalu kasar kalau terlihat tuh, kalau terlalu kasar, terlalu gaul lah kalau dibilang sekarang. Kalau Inggris kan terlihat grammarnya, terlihat tersusun kata-katanya, jadi lebih rapi, lebih bagus ya terlihatnya. Jadi kita kan juga bakalan jadi negara internasional suatu saat nanti. Jadi kita harus juga mengerti bahasa Inggris itu kayak gimana. Gitu loh bro, kalau cara jawab tuh bro panjang dikit. Lanjut lagi ke, sebenarnya dari anime sendiri itu terbagi dalam berapa jenis? Ada yang bisa kasih clue atau jawaban? Jadi kan misalnya kalau jenis film kan ada drama, action, genrenya maksud saya. Genre anime itu terbagi dalam berapa jenis? Siapa yang mau jawab? Mau bro? Oke. Dia mengajukan diri langsung. Saya kalau untuk genre anime, setahu saya pertama ada action, drama, komedi, school of life, horror, harem, science of fiction. Kalau harem itu
menurut saya itu di mana suatu keadaan cowok atau cewek yang berada dalam posisi dia diperebutkan oleh pasangan lawan jenisnya, tapi tidak cuma satu saja. Contohnya ada satu cewek, dua cowok, seperti itu, seperti dalam komik-komik yang disukai para cewek. Kalau cowok itu misalnya ada satu cowok tapi satu sekolah suka dia, begitu sebaliknya. Untuk genre berikutnya lagi, Slice of Life udah, School of Life. Kalau ecchi termasuk genre juga sih, cuman sekarang kayaknya itu lagi berjaya menurut saya. Lagi untuk genre selanjutnya lagi apa ya? Kayaknya cuma segitu ya. Komedi udah. Ada yang mau ditambahin? Elis sama? Oh, sport juga ada termasuk. Ya, sport ya, Kuroko no Basket contohnya. Itu sport juga masuk. Jangan sebut itu. Kalau genre di luar yang istilahnya dalam tanda kutip tidak baik bisa saya sebutin, cuman kan agak nggak enak aja. Oh, kalau serius nih, yakin nih. Kalau di luar genre normal itu biasanya ada yang kita sering tahu itu disebut hentai. Itu biasanya ada yaoi, yuri, trap juga ada, banyak nih macam-macam. Mungkin teman saya bisa menjelaskan lebih banyak soal itu. Gak bisa jelasin. Jelasin apa aku? Sebenarnya kalau hentai kan memang banyak genrenya ya. Kalau contohnya kayak Clevetis itu gila-gila coy. Mind Break misalnya, Neturari kayak apa itu, Rape gitu, apa namanya, MILF atau apa itu sebenarnya banyak, tapi kalau disebutin satu-satu bakal ngabisin waktu banyak juga. Nah, ini pertanyaan lanjutannya adalah pertanyaan yang biasanya itu memicu pro dan kontra, terus memicu perkelahian di dunia maya. Apa sih sebenarnya perbedaan antara anime dan kartun? Pertanyaan tabu. Semua boleh jawab sih kalau yang ini, singkat-singkat aja. No gimana? Aku nyuruh jawab cepat. Yang ini gak bakal diedit. Perbedaannya palingan dalam segi grafik sama cerita. Kalau dalam segi grafik memang kartun lebih polos ya menurut saya. Kalau dalam segi apa lagi satu tadi? Lupa. Lupa. Kalau dalam segi cerita, mungkin dalam romance-nya itu semacamnya. Oh iya. Udah itu aja. Kalau menurutku sih kartun sama anime itu sama ya. Kartun itu sama-sama intinya tuh animation atau animasi. Cuma kalau anime itu sebutan untuk kartun yang dibuat oleh Jepang. Kalau kartun-kartun yang biasa itu dibuat di Amerika gitu biasanya, atau negara-negara barat itu. Kalau perbedaannya sih biasanya dari segi gambarnya itu udah beda banget. Dari gini juga plot cerita juga kayaknya lebih luas gini deh anime. Soalnya kalau negara barat yang kulihat itu dia lebih condongnya itu bukan ke kartunnya, dia lebih cenderung ke live-nya gitu, lebih live actionnya gitu, kayak film-film Hollywood itu tuh kan memang negara barat tuh lebih fokus ke sana. Kalau anime negara Jepang sih khususnya yang kulihat itu dia lumayan berjaya di bagian animasinya ya gitu.
lumayan lebih berjaya daripada live actionnya menurut aku gitu. Nah itu sih. Betul. Kalau menurut saya perbedaan anime tuh dari perbedaan negara juga ya, dari publishernya. Jadi kalau anime berarti original dari Jepang, kalau kartun tuh kebanyakan dari luar. Jadi juga dari perbedaan gambar, anime kebanyakan kartunnya khas. Jadi memang dari dulu memang budaya dia memang begitu. Jadi kalau menurut saya kartun barat atau kartun gini tuh bukan bilang jelek sebenarnya, tapi gimana gambarnya agak clumsy gitu. Jadi agak mengada-ngada buatnya tuh. Ya, jadi kayak misalnya film apa gitu dipendekin gitu, manusia nggak terlalu realistis. Itu banyak. Kalau anime dan kartun menurut saya tidak banyak perlu dijelaskan ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan. Namun saya akan menambahkan beberapa saja. Kalau di anime sama kartun itu mungkin kalau kartun barat itu memikirnya tujuannya mereka itu untuk mendapatkan hati anak-anak, dimana kartun itu tidak dibuat serealistik mungkin, tapi mereka tuh benar-benar mengambil tema konsep yang bisa disukai anak-anak. Berbeda dengan anime. Kalau di Jepang sendiri mungkin anime itu ada sebuah kategori yang memang untuk semua umur atau ada kalangan tertentu. Itu aja mungkin perbedaannya kalau menurut saya. Tapi kalau dilihat dari anime saya ralat ya, kalau sekarang mungkin kartun itu sudah mengambil konsep Jepang. Contohnya saja Ben 10. Dulu Ben 10 itu Ben 10 ya. Oh, Indonesia sekali ya. Contohnya saja Ben 10 ya. Itu contohnya kalau Ben 10 itu dulu hanya sebuah kartun yang emang dikhususkan untuk anak-anak. Namun kebelakangan ini saya lihat di Cartoon Network sendiri, sekarang Ben 10 itu udah mulai mengikuti gaya anime, di mana dia dibuat berseason-season dengan cerita yang berbeda. Mungkin Barat juga kedepannya nggak akan monoton aja, pengen kualitas kayak gini aja, muat anak-anak aja, tapi juga mau buat sesuatu yang ada kalangan khusus. Contohnya selain Ben 10 adalah Simpson, yang apa tuh yang keluarga tuh? Yang keluarga itu selain Simpson kan? Bukan. Ada yang satu, ya pokoknya ada. Mungkin itu aja sih perbedaannya menurut saya. Ya udah, sebenarnya kartun sama anime itu kan kartun di Jepang tuh disebut anime itu karena dia lidahnya Jepang tuh animation itu kan anime gitu. Jadi dia sebenarnya itu kartun gitu. Jadi kartun sama anime itu sama. Cuma sekarang lebih dipisahkan, anime itu kartun dari Jepang dengan rumah produksinya. Terus kartun tuh lebih dikategorikan ke kartun-kartun barat. Itu aja sih. Sisanya sama aja dengan teman-teman. Itu tadi pendapat dari dari semua rekan-rekan yang datang. Ntar lu. Makhluk halusnya hilang satu. Nggak kuat kayak mentalnya. Lanjut ke pertanyaan. Wow. Oh ini nih. Ini lumayan gini nih ya. Sepertinya kalian harus menyimak dengan baik beberapa istilah dalam anime. Yang tadi baru saya baca sih. Bisa nggak dijelasin apa itu bootlegger, wibo, otaku anime, wota, terus ada wizard, ada Alice shit, ada troller. Silakan. Saya sebenarnya pengetahuannya sangat minim ya. Kalau dasarnya, kalau singkatnya, gampangnya, kayaknya sih kalau singkat dan gampangnya menurut pengetahuanku sih, bootlegger itu orang yang menjual anime fansub yang seharusnya yang
sebenarnya tuh bisa di-sharing secara gratis gitu. Jadi dia tuh meraup keuntungan yang nggak gitu seharusnya, nggak seharusnya orang tuh masih bisa beli original tapi gitu apa namanya akhirnya kena ke bot ledger itu uangnya gitu. Jadi sebenarnya itu merugikan gitu bot ledger itu. Jadi mending kan sharing gratis aja gitu. Kenapa harus bayar gitu? Itu sih. Wibu. Wota sama Wibu tadi ya? Ada. Wota sama Wibu tuh hampir sama. Jadi intinya ya contohin sama kayak teman saya namanya ada yang namanya tak sensor dah. Namanya Pip dah. Bilang apa namanya tuh intinya dia bukan memuja sih, menganggap anime budaya Jepang tuh lebih tinggi derajatnya ketimbang budayanya di sendiri. Wibu dengan Wota tuh sama, ya. Habis itu dia seorang wibu atau Wota tuh lebih mempelajari tentang budaya Jepang ketimbang budayanya sendiri. Itu aja intinya. Sisanya Apa ini? Kalau kalau saya bukan otaku kakak. Kalau otaku itu sebenarnya adalah seseorang yang telah apa ya istilahnya? Sudah termasuk orang yang menonton anime dengan kekuatan apa ya? Istilahnya tingkatan di mana seseorang tersebut sudah melebihi nonsense lah ibaratnya nggak masuk di akal ya. Ada otaku itu apa ya? Kalau secara garis besarnya adalah seorang pecinta anime yang berlebihan, itulah yang disebut dengan otaku anime. Kadang-kadang sering ada yang sampai orang nggak punya apa-apa tapi di kamarnya misalnya rumahnya terbuat dari batu tapi dalam kamarnya itu banyak Figma, contohnya Figma, Dopi itu atau poster itu, mungkin itu bisa disebut dengan otaku anime. Seperti itu penjelasannya, tapi mohon maaf sebelumnya kalau soalnya pengetahuan saya juga masih sangat rendah gitu. Untuk Wizard ya apa? Kan dewa game itu apa? Di over lagi. Kalau setahu saya Wizard itu kalau di istilah game itu jadi dia intinya karakter yang lebih memegang kekuatan magic ketimbang dan lemah dalam kekuatan fisik gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau untuk Wizard. Apa lagi? Hah? Precure. Bukan Precure kok ya. bukan Precure. Oke, yang terakhir. Troller. Berhubung muka saya tukang nge-troll ya, jadi saya sebutkan kalau troller itu sebenarnya adalah di mana orang itu membuat suatu joke. Joke itu dibuat secara alami dari kejadian yang ada atau dibuat-buat. Contohnya saja saya ambil sebuah kiasan biar ada gregetnya. Itu contohnya. Jadi orang misalnya lo kenapa kok nonton anime nggak ada supnya gitu. Lalu orang itu menjawab dengan wajah troll. Biar ada gregetnya bro, you mad bro, biasanya kayak gitu kalau troller itu. Jadi istilahnya troller itu untuk jok-jok sederhana ya. Seperti itu kalau troller itu menurut saya. Bot ledger itu belum jelas soalnya. Ini bot ledger itu sebenarnya bot ledger itu nggak boleh ada soalnya yang namanya juga fansub. Berarti kan fans yang nge-sub, fans yang mentranslate raw itu. Nah, seharusnya fansnya itu yang nge-sub itu yang dapat uangnya, bukan bot ledgernya itu. Ya gitu, makanya bot ledger tuh nggak boleh seharusnya ada. Gitu loh. Thank you atas jawaban-jawabannya. Kita akan lanjutin lagi nanti. Saya mau ke belakang dulu.
Stay tune on Bincang bareng Om Richard. Balik lagi bareng saya Richard, tentunya masih di Bincang bareng Om Richard. Tadi waktu kita lagi rehat, salah satu peserta pulang, dia udah angkat tangan dia ke kamera ya, lambaikan tangan, nggak kuat dia, nggak bercanda. Dia ada acara. Tadi yang pulang adalah Mande pulang, terus tapi tenang aja, ada penggantinya. Untuk itu kita sambut, silakan bro masuk. Oke, silakan perkenalkan nama, usia, pekerjaan, dan mulai kapan suka anime. Nama saya Made Atri, asli Gianyar. Pekerjaan saya masih siswa sekolahan kelas 3 di SMK Ubud. Saya mulai menyukai anime sejak tahun 2010-an. Tapi cara saya mengetahui anime pertama kali itu dengan cara yang agak gimana ya? Agak pertamanya sih iseng baca komik buatan penggemar tuh alias doujin. Nah, beberapa bulan kemudian habis ngoleksi ya baru deh nonton anime pertama ya. Santai. Anime pertama yang aku tonton itu Toradora. Mie kaleng. Toradora, bukan Doraemon ya? Oh yaudah, biarin aja lah ya. Lanjut sekarang, tadi kan sudah mengenai tentang anime. Sekarang kita masuk ke BA-nya sendiri. Sebelum terbentuknya BA, gimana sih perkembangan perkumpulan pecinta anime di Bali? Itu mulai kapan kalian bisa saling berkumpul terus gathering? Ini sebelum terbentuknya BA ya, baru ngumpul-ngumpul aja dulu. Ada yang tahu jawabannya? Oke, silakan. Sesepuhnya tahu? Silakan, Mbah. Sebenarnya sesepuhnya baru aja pulang. Itu tadi. Katanya sih gini, awalnya tuh ketemu lagi. Benar tuh tahu ada suka-suka anime itu dari Kaskus ya kalau nggak salah. Kalau nggak Kaskus, aku lupa itu atau Indo Webster ya. Itu ada namanya Senpai Luhur sama Senpai Ade. Dia sepuh BA itu, mereka tuh katanya chatting terus mereka gitu ternyata sama-sama dari Bali dan sama-sama suka sama anime gitu. Terus mereka ketemuan, habis itu ngajak ada beberapa teman lagi, ada Ricky Elian kalau nggak salah, habis itu Prima Dewi, itu ada semua ada di grup. Habis itu Muhammad Ica sama yang tadi itu Mande itu tadi gitu. Mereka akhirnya buat satu perkumpulan yang suka sama anime dan Bali anime gitu. Mereka buat terus mereka buat untuk sharing anime gitu. Kita sering minta-minta, kita sering minta-minta lah, ngerampok istilahnya. Soalnya kita nggak bayar gitu loh. Kita nggak bayar, kita sama-sama tukar-tukar koleksi gitu intinya. Itu aja. Ini mengganggu rasanya meja yang ini. Oke, itu tadi ya. Jadi
Pertama itu dari kesamaan kesukaan yang sama, terus akhirnya merasa sehati. Tempatnya sama, mereka bertemu, ya kumpul-kumpul ya. Sip, terus juga sekarang lanjut. Setelah kalian beberapa ini berkumpul-kumpul, kapan tepatnya BA terbentuk? Mungkin kalau misalnya nggak ingat tanggalnya, mungkin tahunnya atau bulannya mungkin. Terus sampai sekarang, sampai tahun 2013 ini, sudah berapa lama sih BA terbentuk? Siapa yang mau jawab? Oh, tetap lagi sesepuh. Jujur ya, saya tahu BA itu kelas 3 SMP. Itu udah berapa tahun ya? Tahun 2007 sampai sekarang. Itu kalau nggak, katanya sih BA itu terbentuk 6 bulan setelah saya tahu saya tahu Bali Anime itu gitu. Ini ya kita tahun 2007 sih kalau nggak salah BA terbentuk. Kalau nggak 2007, 2006 itu aja. Berarti udah berapa tahun ya? Udah hitung-hitung lah, udah lumayan lama sih ya BA tuh ada. ...2007, 2013, 6 tahun ya. Udah bisa jalan ya, udah masuk TK harus ya. TK apa SD? TK, SD. Terus kalau untuk struktur sendiri, BA itu punya struktur organisasi kan? Kayak modelnya admin atau kontak personnya atau apa gitu. Dan juga saat ini nih, member BA udah nyampe berapa orang? Silakan dijelaskan nanti, sekalian dijelasin. Ya. Terus langsung borongan. Tadi struktur, terus berapa member? Kalian gathering itu berapa kali dalam sebulan? Terus selain gathering terus tuker-tukeran anime, punya acara lainnya misalnya bakti sosial atau berkunjung ke panti jompo atau apa gitu? Yaudah, itu dulu, silakan jawab. Nah ini. Nah. Kalau struktur BA nggak ada strukturnya, soalnya kita tuh bukan organisasi, kita awalnya komunitas dan akhirnya berkembang menjadi sebuah keluarga besar. Emang prinsipnya kita gitu. Itu udah pernah diginiin kok, udah pernah ada muncul postnya di grup Facebook. Tadi kan dibilang keluarga besar ya. Pernah ada kalian sesama member BA tuh berantem? Terus sampai salah satunya di ban atau dia ngalah terus akhirnya keluar dari grup. Coba. Ini seru kayak ini. Tahu berantemnya siapa? Oke, tahu. Aku aja jadiin target. Kalau masalah berantem sih cuma masalah antara bootlegger kemarin aja, nggak sampai berantem keras gitu. Ngeband juga nggak, nama sih nggak mau sebutin ya, tapi cuma sebatas salah paham gitu. Jadi misalnya dia minta anime itu, dia minta temennya minta anime ke dia, tapi temennya tuh ngasih uang ke gini, itu dikirain bootlegger, tapi kan intinya kan temennya cuma sebatas ngasihin gini aja, ucapan terima kasih aja, sebatas itu. Habis itu apa lagi tadi, masalah Bennett sama keluar sih. Kalau keluar, Elis udah 3 kali keluar, masuk lagi, nggak tahu kenapa itu. Itu dia galau. Nggak galau kayak. Kalau masalah Bennett sih nggak ada masalah Bennett. Member berapa? 438. Oh, 393 sekarang. Paling yang aktif kira-kira paling 50 atau 30 lah kira-kira. Pasif cuma
ya komen-komen menu-menuin ya nggak masalah sih. Yang penting rame aja intinya. Dah. Belum selesai nih. Kok bego, lupa aku. Gathering dan atau acara lainnya. Nah, berapa kali sebulan atau seminggu? Terus acaranya kayak misalnya bakti sosial ada atau gimana? Ya tahu lah. Gak mau aku jadi admin coy. Kalau terjadi fujoshi aku. Kalau masalah gathering, kalau gathering kecil-kecilan sih 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu. Ya kayak hari Sabtu. Kadang-kadang paling berkumpul tuh 15 sampai 10 sampai 15 orang. Paling mentok udah 5. Hah? Kebanyakan acara atau enggak cuaca sehat atau apa gitu enggak masalah sih masalahnya. Yang penting kan ada ajak ngobrol setiap hari Sabtu aja gitu. Kalau acara itu kemarin ada nobar ada nonton bareng sesama gini anime itu. Apa lagi? Oh ya sharing anime juga. Habis itu kalau masalah event kemarin buka stand di Unut ya, Unut sharing anime. Habis itu di nonton bareng baru ke gini RRI ya. RRI buka stand Buffalo, Figma, perkumpulan Figma gini. Figma ya kemarin tuh. Habis itu kalau di Unut tuh sharing. Setelah itu ya sekedar kemarin juga ini eventnya buka. Kok pintar lah usah sholat. Ya, udah segitu aja sih. Pinter lah tadi. Tadi temennya kan mic-nya kan agak jauh tuh. Dikasih tahu sama ini. Oh, bagus bro. Bagus. Anda udah level up. Nah, ini pertanyaan yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah pernah masuk ke grup BA ya. Apa sih 108 kara of BA itu? Nanya 108 karakter tuh ya? Itu sebenarnya cuma iseng-isengan kita aja buat perkenalan juga. Kita kan pingin tahu gimana sih gininya mendeskripsikan dirinya, member tuh mendeskripsikan dirinya gitu, menggambarkan dirinya seperti apa. Apa ya? Saya lupa karena sudah sangat-sangat lama. Apa ya? Aku bikin ya. Wah aku lagi. 108 tuh sebenarnya ya seperti yang disebutin Elis ke tadi tuh perkenalan sekaligus tempat gini aja OOT sih sebenarnya. Sekalian buat rekor komen terbanyak aja. Orang-orang tunanetra. Ya orang-orang tunanetra ya. Orang-orang. Iya tahu aku. Itu sih masalahnya. Sebenarnya untuk perkenalan aja biar suka-suka, biar mereka yang baru gabung tuh tahu ada yang aktif tuh seberapa, 108, tapi baru ada 20 ya. 20-an kira-kira kemarin. Jadi sebenarnya kepingin buat rekor aja sih sebenarnya, rekor komen terbanyak di ini di BA sebenarnya. Udah sampai 500 kemarin. Kalau setahu saya 108 karakter itu dulu pernah disinggung memang oleh saudara Mande selaku ketua BA, ingin membuat sebuah visual novel di mana karakternya itu adalah orang-orang BA sendiri. Namun sampai sekarang untuk merealisasikan hal tersebut dibuat 108 karakter di mana setiap anggota BA boleh mengisi dengan bebas syarat-syarat yang sudah dikeluarkan. Menurut saya 108 karakter itu seperti itu sih. Tapi untuk
Untuk karakter ke 108 masih menunggu ya. Semoga tercapai. Kata kameramennya lagi 9 menit. Jadi saya main cepat aja ya. Apa ya? Dari kalian 1 2 3 4 5. Ini ada pertanyaan langsung ya. Jadi harus langsung jawab. Ada 4 pertanyaan. Bukan. Anime favorit? Anime pertama yang ditonton? Anime yang menurut kalian wajib dikoleksi? Terus satu lagi, anime yang kalian nyesel karena sudah pernah nonton anime tersebut. Move. Pertama, anime favorit. Wah, untuk anime favorit sih saya belum ada ya. Karena kebanyakan ngoleksi. Jadi belum sempat nonton semuanya. Dulu sejak kecil ya nonton apa lagi tuh kayak Tokyo Mew Mew, Doraemon. Belum. Anime favorit Dansei Kokosei no Nichijou. Anime pertama kali tonton untuk di layar kaca Doraemon. Kalau untuk download sendiri Samurai Champloo. Wajib koleksi Yotsubato kalau ada sama Nichijou. Yang nyesel pernah nonton itu saya nggak tahu ya kan. Kalau yang pernah nyesal ditonton itu kayaknya belum ada yang nyangkut di ini. Kalau favorit tuh Dogdish. Apa namanya? Kalau yang pertama kali tonton tuh Ranma setengah. Jadi kalau yang wajib koleksi itu segala anime yang animal. Jadi ya kayak kuping kucing kayak gitu tuh masalahnya. Neko Mimi itu. Jadi kalau yang nyesel nonton tuh Kurut Shisuji. Gak terima gitu. Ya memang gak seneng aja sih. Yuk, anime pertama yang ditonton Sailor Moon. Habis itu favorit wajib nonton Katekyo Hitman Reborn. Habis itu yang nyesal ditonton. Yang nyesal ditonton itu apa ya? Enggak, yang nyesal ditonton itu itu tuh yang anime. Ya, nggak ada sih yang bisa ditonton. Nggak ada. Apa nih? Apanya? Anime favoritnya Achikochi sama Hyoka. Anime yang pertama ditonton Kekaishi, Doraemon dan semacamnya. Yang wajib dikoleksi Achikochi, Hyoka dan beberapa berbau detektif semacamnya. Yang nyesel semacam Boku no Pico. Boku no Pico kok banyak yang nggak suka ya? Kenapa ini? Semacam Boku no Pico. Oke. Ini pertanyaan pamungkas. Kalian kan sudah dewasa ya? Kalian semua kan sudah dewasa. Tapi istilahnya seperti orang-orang awam yang belum ngeh. Ngapain sih kalian udah dewasa nonton film kartun kan biasanya gitu dibilang. Itu kan untuk tontonan anak-anak. Nah, terus pandangan masyarakat dan keluarga kalian tentang keadaan kalian yang seperti ini tuh bagaimana? Terus bagaimana kalian menyikapinya bila ada orang yang masih anti dengan orang dewasa yang masih suka nonton film anime? Menjawab pertanyaan dari host, kenapa banyak orang yang ingin anime? Sebenarnya relatif ya menurut saya. Kalaupun ada orang, kalian itu sudah dewasa kok nontonnya anime sih. Setidaknya menurut saya anime itu lebih baik daripada sebuah drama yang nggak jelas ujung kuntrungnya. Wah, saking menghormati ya.
Menurut saya seperti itu. Jadi kalaupun ada, wah sensor refleks. Sebenarnya kalau ada orang yang bertanya kenapa kamu menonton anime seperti itu, mungkin saya akan menjawab. Tapi pun kalau ada misalnya untuk menanggapi orang tua, Dit, kok kamu nonton kartun terus sih? Gitu. Mungkin ada benarnya juga ya. Mungkin saya emang pertama sering nonton seperti itu di waktu yang salah. Tapi kadang kala juga saya bisa balas, loh ini kan setidaknya lebih bagus daripada apa yang ada di TV mengajarkan hal yang tidak. Mungkin seperti itu menurut pendapat saya. Untuk menyikapinya sederhana saja. Jadi nggak perlu pusing-pusing lah untuk ada hater-hater kenapa ini kartun sama ini dipermasalahkan seperti itu, dan itu menurut saya relatif. Itu aja jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Oh, bukan saya. Ada yang mau menambahkan tadi sama? Oke, untuk yang terakhir adalah berikan pesan-pesan kepada yang masih awam, biar mereka mulai membuka diri untuk nyoba nonton anime. Misalnya contohnya seperti tontonlah anime, 2 kali sehari. Kayak ini ya atau apa pinter-pinter kalian aja ngarang-ngarang apa sih istilahnya kampanye ya, Ci. Bro. Ini sama yang mulut nonton udah mau habis nih. Cepet. Biar cepet. Satu, anime itu bukan untuk anak kecil aja. Anime itu untuk semua umur. Itu aja satu. Untuk para cowok ya, tontonnya anime yang bertemakan yaoi biar cepat ganteng. Bener kan? Kalau itu dah cukup aja sebenarnya. Anime lebih bagus daripada sinetron. Saya setuju dengan pendapatnya Aditya. That's all. Udah ya. Oke, itu tadi. Jadi buat yang masih pengen nyoba nonton anime, nggak usah takut dikucilkan. Cobain aja nonton. Anime itu bukan untuk anak kecil. Ceritanya juga kompleks, jadi kalian bakal ketagihan. Oke, terima kasih member BA. Udah. Selamat malam, sampai ketemu di episode selanjutnya Bincang bareng Om Richard.